tahun yang sudah kami lewati. Kami akan masuk di tahun, kami di awal-awal hari kami Tuhan, kami akan masuk ke tahun 2026 ini. Kembali kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Tuhan berkati biar firman taburkan boleh tertanam dalam hati kami, boleh bertumbuh dan berbuah-buah Tuhan, kami lakukan praktekkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Ya, saya juga boleh bersaksi ya. Saya kan belum bersaksi. Saya pikir sekalian aja hari ini saya boleh melewati tahun 2025 ya. Tahun 2025 juga banyak masalah yang saya hadapi, banyak masalah persoalan ya, tapi bersyukur akhirnya kami sekeluarga boleh melalui tahun 2025 ini dan kami boleh masuk ke tahun 2026 karena penyertaan Tuhan, juga berkat doa-doa jemaat yang setiap malam berdoa ya. Tuhan menolong ya, akhirnya kami boleh masuk tahun 2026. Sebelum kita masuk tahun 2026, ini pesan firman Tuhan yang saya dapat di awal tahun 2026 buat kita semua ya. Mungkin ini belum terlalu jauh, kita baru 4 hari ya, kita hari keempat, hari ini hari keempat. Ya, kita mau dengar firman Tuhan. Pesan firman Tuhan untuk tahun 2006 adalah jagalah hatimu ya. Pesan firman Tuhan, jagalah hatimu. Ya, kita mau buka ayat kita dari Amsal 4 ayat yang ke-23. Ya, hanya satu ayat, kita akan baca aja bersama-sama. Amsal 4 ayat 23. Ya, 1, 2, 3. Segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, puji Tuhan saudara. Dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, kita buka ayatnya, mengapa kita jaga hati kita dulu ya. Kita lihat dari Matius 15 ayat 8 dan Matius 15 ayat 19, 2 ayat 15 ya. Kita baca lagi bersama-sama, 1, 2, 3. Keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati sekarang pembunuhan, zinahan, percabulan, ya, sumpah palsu dan. Nah, saudara, ini kita pasal berpesan kita jaga hati. Kenapa? Karena dari hati itu menjadi pikiran. Dan dari pikiran itu akhirnya apa? Keluar kata-kata, dari pikiran menjadi perbuatan. Ya, ini dalam Matius ini dijelaskan, dibilang keluar dari mulut itu ternyata berasal dari hati. Jadi kalau orang yang hatinya baik, itu pikirannya baik, dan pikiran baik artinya perkataannya baik, perbuatannya baik. Tapi kalau hatinya udah tidak baik, artinya naik ke pikiran dan pikirannya itu enggak baik, dan nanti yang keluar dari mulutnya atau yang menjadi perbuatannya itu adalah perkataan yang tidak baik atau perbuatan yang tidak baik. Untuk merubah perilaku seseorang itu gampang dan mudah. Tetapi kalau perubahan itu bukan didasarkan dari hati, itu tidak akan bertahan lama, tidak akan perubahan tetap. Contoh yang gampang saudara. Saudara lagi naik kendaraan, ya, entah naik motor, entah naik mobil. Saudara udah lagi buru-buru. Nah, lalu saudara sampai di lampu merah. Saudara lihat, wah lampunya merah, tapi udah terburu-buru, udah. Saudara lewat terus saudara. Wah, saudara melanggar peraturan. Tapi ternyata di lampu merah berikut, saudara, hal yang sama, lampunya merah lagi. Tapi saudara lihat di bawah lampu merah ada polisi yang berdiri. Nah, yang pertanyaan saya, saudara berhenti enggak? Saudara berhenti. Saudara, kita lihat ini contoh. Padahal lampu merah cuma paling jarak berapa meter, ya kan, paling 200-300 meter, sama-sama lampu merah, kondisi yang sama, tetapi cuman hanya karena ada polisi, saudara itu bisa beda perlakuannya. Yang satu saudara terobos, yang satu saudara berhenti. Nah, ini
perbedaan perilaku kan saudara ya, perbedaan perbuatan. Nah ini bisa aja perbedaan saudara berubah, tapi perubahan itu bukan dari hati, ya kan, karena ada polisi. Ya contoh kayak anak di sekolah juga, anak yang biasa tiap hari nyontek, tapi tiba-tiba pas lagi ujian ada gurunya berdiri di samping dia saudara. Nah kira-kira nih anak nyontek enggak saudara? Enggak, nah tuh saudara kita lihat di perubahan bukan dari hati. Jadi hanya karena ada guru berdiri orang bisa berubah. Nah ini saudara, jadi orang bisa aja perubahan dari baik menjadi jahat, dari jahat jadi baik. Tapi kalau perubahan itu bukan dari hati itu gak akan bertahan lama dan bukan perubahan tetap. Nah kita firman Tuhan mengatakan hari ini apa? Yang penting jaga hati. Perubahan itu harus dari hati kita saudara. Termasuk juga kalau saudara dalam ibadah. Saudara datang ibadah tujuannya apa? Saudara beribadah mesti dari hati saudara. Jangan hanya karena ya udahlah ibadah karena rutinitas. Oh hanya karena iseng nggak ada itu kan, atau mungkin dulu lagi zaman ibu gembala ya saudara, wah ibadah kalau kita nggak datang ibadah nanti Senin pagi pasti ibu gembala udah di depan pintu. Nah mungkin saudara gitu saudara, jadi ibadah bukan dari hati saudara, ibadah mesti dari hati. Jadi hati yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Kalau saudara beribadah motivasi saudara dari hati saudara yang memang mau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, itu saudara akan tetap ibadah walaupun situasi kondisi berubah saudara. Mungkin saat hujan, saat tidak hujan, saat dulu gembalanya ibu gembala sekarang ganti. Nah ganti-ganti gembala itu nggak akan membuat saudara itu tetap ibadah. Ya kan? Nah ini saudara perlu kita periksa hati kita. Kalau memang saudara mungkin dulu lagi zamannya ibu gembala, wah saudara rajin, setia ya kan ibadah. Mau hujan, mau badai, mau hari Minggu libur panjang ya kan, atau libur biasa. Nah saudara rajin datang ya kan tiap minggu. Tapi kalau sekarang ternyata saudara, wah nggak libur panjang aja saudara udah sering nggak datang. Nah ini kita mesti periksa saudara, apakah emang benar-benar kita nih ibadah nih benar karena emang saudara nih mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, atau saudara emang ibadah karena ada sesuatu yang lain ya kan. Nah itu membuat saudara bisa berubah ya saudara. Saudara, kalau kita dengar mungkin banyak berita-berita ya di gereja para pelayan-pelayan Tuhan ya kan, mereka banyak yang terkena masalah, terkena kasus ya kan, mungkin WL dengan singer, WL dengan pemain musik, akhirnya mereka yang sama-sama udah punya keluarga ternyata bisa jadi selingkuh sesama mereka di dalam dunia pelayanan. Mereka ini aktivis-aktivis, bukan sekedar orang biasa. Ya kan? Tapi hanya bisa kejadian begitu. Kenapa? Karena pelayanannya bukan dari hati. Mungkin mereka pelayanannya diajak teman, ayo ikut-ikut, hanya sekedar ikut-ikutan, hanya hura-hura. Bukan dari hati yang memang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Atau mereka pelayanan kenapa? Ya udahlah daripada di rumah nganggur, ya kan? Di rumah nganggur, yuk kita ikut pelayanan. Atau pelayanan buat jadi kebanggaan. Nah ini, wah bangga, sombong-sombongan wah berdiri di atas mimbar. Jadi kayaknya udah suatu yang hebat nih. Aku hebat bisa berdiri di mimbar. Nah saudara, bukan seperti itu saudara. Kita punya kebanggaan apa? Karena kita Yesus itu yang mesti jadi kebanggaan kita. Ya, kita punya Yesus. Yesus mengasihi kita apa adanya, seperti kondisi kita. Ya kan, bukan karena kita hebat, wah jago nyanyi, oh jago main musik, oh jago jadi WL, oh jago bawa firman Tuhan, pandai khotbah, wah mungkin punya gelar banyak ya, STH, MTH, DTH, enggak saudara. Tuhan itu mengasihi kita bukan karena hal-hal seperti itu. Tapi Tuhan mengasihi kita, emang kondisi kita seapa adanya, ya kan? Tuhan mengasihi kita ya emang kondisi ini, makanya ini mesti jadi kebanggaan kita. Hati kita itu mesti berpaut pada Yesus, melekat pada Tuhan Yesus. Saudara, dalam hidup manusia, dalam hati manusia, itu sebenarnya ada satu ruang yang kosong. Nah ruang kosong ini, itu
hanya Tuhan Yesus yang bisa mengisi ruang kosong dalam hidup kita itu. Tapi sayang banyak orang tidak memahami, sehingga akhirnya ruang kosong itu sepertinya ada sesuatu yang kurang. Mereka akhirnya mencoba mengisi dengan macam-macam. Ya, ada yang mengisi dengan kebanggaan, dengan prestasi, dengan kekayaan, dengan apalagi jabatan. Wah, mereka pikir, wah kalau aku udah punya uang banyak nih, nanti aku pasti hidupnya senang, hidup bahagia. Wah, atau ada yang orang menganggap, ya kalau aku udah punya jabatan tinggi nih, punya pangkat, wah nanti aku pasti hidupnya senang. Ya, atau kalau aku punya prestasi juara apa, wah mungkin aku jadi pasti hidupnya bahagia, senang. Nah, berapa banyak orang seperti itu, saudara. Tapi saudara tahu nggak, mungkin banyak orang miskin yang hidupnya lebih bahagia daripada orang kaya, saudara. Betul saudara? Banyak kadang orang yang sederhana, orang nggak punya apa-apa, tapi mereka punya Yesus, tapi hidupnya kayaknya senang-senang aja gitu loh, happy-happy aja, ya kan? Lebih senang, lebih bahagia dibanding orang yang kaya, mungkin punya mobil bagus, punya mobil mewah, ya kan? Nah, mungkin seperti itu, saudara. Nah, hari ini kita belajar, kita mau mulai menjaga hati kita. Ya, hati kita di tahun 2026 yang akan kita masuki, mari kita belajar dari hati. Kita perbaiki dulu hati kita. Ya, mengapa kita perlu menjaga hati kita? Mengapa kita perlu menjaga hati kita? Hari ini saya ambil 2 poin aja. Yang pertama dalam Amsal 4 ayat 23, karena dari hati itu terpancar kehidupan. Saudara mau menghadapi hidup yang bagaimana? Apakah saudara ingin hidup bahagia, sukacita yang senang? Atau saudara mau hidup yang berantakan, hidup kacau, ya kan? Yang hidup serba susah, tiap hari ribut, ya kan? Nah, tentu kita semua pasti kepengen hidup kita senang-senang, bahagia, sukacita, itu kan. Meskipun memang kadang mungkin banyak hal dalam dunia ini yang tidak bisa kita hindari. Ya kan? Tapi bagaimana kita mengatur itu ya tentu kita mulai dari hati kita. Ya kan? Kalau hati kita penuh syukur, ya, berterima kasih buat setiap berkat Tuhan, ya kan? Tidak iri hati, tidak dendam, tidak sakit hati, tentu hidup kita juga akan lebih baik. Coba bayangin kalau orang yang hidupnya setiap hari hanya iri dengan orang lain, dendam dengan orang lain, sakit hati dengan orang lain. Bagaimana hidupnya bisa senang, bisa bahagia, ya kan? Bagaimana kalau orang yang tadi kesaksian kok kayaknya gak enak banget gitu, kayaknya orang pada nyinyir mulu gitu ya, tadi katanya orang bisa jualan, bisa jadi pemimpin, hari Minggu bisa ke gereja, malah disirikin. Ya kan? Kayaknya tadi itu siapa lagi kesaksian, lo kok dunia ini banyak orang yang ngiri aja gitu lihat orang lain, ya kan? Nggak bersyukur. Nah, kan orang-orang yang dari hatinya seperti itu, ya kehidupannya juga pasti nggak bisa senang meskipun mungkin dia punya uang banyak, punya jabatan tinggi, tapi kalau hatinya udah sirik terus dengan orang lain, iri terus dengan orang lain, dia udah selalu curiga dengan orang lain, ya kan? Selalu mau bersaing, orang lain punya apa, dia juga pengen punya. Wah, orang lain beli apa, dia juga pengen beli. Nah, itu hatinya seperti itu, ya tentu hidupnya nggak bisa bahagia, saudara. Nah, makanya itu firman Tuhan berpesan pada hari ini, jagalah hati kita, saudara. Hati ini penting, karena dari hati ada terpancar kehidupan. Bagaimana kita menentukan hidup, ya, hidup kita dari hati kita. Yang kedua, mengapa kita perlu menjaga hati kita? Kita lihat, karena yang kedua itu Tuhan melihat hati. Ya, Tuhan lihat hati. Ada Tuhan lihat hati, yang pertama itu dari 1 Samuel 16 ayat 7, ya. Di sini kita kan, tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang depan mata, tapi Tuhan melihat hati.
Nah ini Tuhan lihat hati saudara. Ini kejadian apa? Waktu Samuel disuruh Tuhan mencari raja pengganti Saul. Pada waktu itu Saul itu awal pertama Tuhan pilih Saul menjadi raja, Tuhan lihat hati. Karena awalnya itu hatinya Saul itu baik, bagus, sehingga akhirnya Tuhan pilih Saul. Tapi ternyata akhirnya Saul berjalannya waktu, akhirnya mungkin Saul akhirnya mulai tidak menjaga hatinya dia. Nah ini saudara, banyak orang mungkin yang dulunya orangnya setia sama Tuhan, rajin ibadah, tapi tidak menjaga hatinya. Hingga akhirnya mulai ibadah dikit-dikit ditinggalin. Ya kan? Tuhan itu kan, iblis itu juga pintar mengecoh manusia. Kan katanya apa? Iblis berjalan seperti singa mengaum-ngaum. Ya, jadi iblis itu kadang enggak harus langsung. Wah, dia bilang orang yang rajin ke gereja langsung iblis ajakin ayo murtad. Oh enggak saudara, kalau gitu kita udah tahu kan. Kayak Daud, ya mungkin Daud, iblis itu bukan lagi datang sebagai tampang yang menyeramkan, ya kan, tampang wah yang mukanya serem, punya tanduk, terus bawa panah gitu kan. Tapi pada waktu datang kepada Daud, iblis datang dalam bentuk apa? Betseba, ya kan, orang cantik, wanita. Wah akhirnya Daud jatuh karena cantik. Iblis bukan lagi tampang jelek, tampang serem saudara. Gimana juga saudara rajin ke gereja, kadang iblis gesek-gesek juga. Wah ayo kita pergi yuk minggu ini liburan. Nah, libur ya sekali lah, 1 tahun ada 52 minggu, sekali nggak datang masih 51. Nah saudara, oh iya juga ya sekali nggak datang. Tapi minggu berikutnya, ayo yuk pergi yuk. Acara reunian nih, kita SD udah 30 tahun nggak ketemu, yuk datang yuk ya nu. Oh iya. Iya ya 30 tahun belum tentu ketemu sekali. Saudara pergi. Nah saudara, iblis kadang gogotin pelan-pelan saudara. Nah maka itu kita perlu sekali dari hati, dari menjaga hati. Kalau perilaku kita bukan dari hati itu bisa berubah. Maka perlu dari hati kita benar-benar datang ibadah tuh sungguh-sungguh mau sama Tuhan. Tetap saudara harus mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Makanya datang ibadah. Saudara mau mengucap syukur sama Tuhan. Jadi mau digoda bagaimanapun, saudara itu nggak akan tergoda, ya kan? Itu saudara, makanya jaga hati. Nah kemudian ayat lainnya adalah dalam Matius 15 ayat 18. Satu ayat 15 ayat 18 katakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Nah ini Tuhan Yesus yang berkata saudara. Jadi Tuhan bukan cuma sekedar lihat saudara di gereja mimpin pujian, wah saudara bisa muji Tuhan, mungkin saudara bisa nyanyi begitu bagus, saudara bisa berkhotbah begitu hebat, tapi ternyata hatinya itu saudara yang Tuhan lihat, hati saudara. Bagaimana hati saudara itu dekat dengan Tuhan. Ya, saudara coba kita lihat lanjutnya, itu ada satu cerita dari Yohanes 12 ayat 1-8. Ini dalam Yohanes 12 ayat 1-8, kisah tentang Yesus diurapi di Betania. Nah, ada 4 ayat, kita baca bergantian ya. Ayat 1 wanita, ayat genap pria ya. Wanita dan pria kita baca gantian. Yohanes 12 ayat 1-8. Yesus diurapi di Betania. 1, 2, 3. Ya, laki-laki itu niadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang kan adalah Lazarus. Ayat 3. Tetapi Yudas Iskariot dari murid-murid Yesus yang akan
Karena orang miskin selalu ada pada kamu, tapi aku tidak akan ada selalu ada pada kamu. Nah, saudara, di sini kita melihat cerita kisah soal dua orang, ada Maria dan Yudas Iskariot. Nah, saudara, kalau kita lihat Yudas ini murid Tuhan, bukan murid sembarangan. Dia yang megang kas, megang uang bendahara. Saudara, kalau orang mau milih bendahara, itu tuh nggak main-main, saudara. Misalnya di gereja, seorang gembala mau menunjuk orang jadi bendahara, itu harus benar-benar orang yang bisa dipercaya, orang yang kerjanya bagus. Mungkin nggak bisa orang sembarangan, ya kan? Nggak mungkin juga dalam satu gereja, misalnya orang baru datang pertama kali langsung gembalanya tunjuk, ya udah kamu besok jadi bendahara ya. Nggak mungkin, saudara, ya kan? Di dalam perusahaan mau memilih orang buat pegang uang, kas kecil atau bagian keuangan. Ini juga pasti orang yang benar-benar yang jujur, yang bisa dipercaya. Benar nggak, saudara? Nah, Yudas itu terpilih, saudara. Artinya nih Yudas juga bukan orang sembarangan sampai Tuhan Yesus bisa pilih. Ya kan? Tapi saudara, pada waktu Yudas melayani Tuhan, di dalam ayat 6 itu jelas katakan, kenapa? Karena ia seorang pencuri. Ia sering ngambil uang. Oh, saudara, Yudas sih ada di gereja, ada di pelayanan, tapi hatinya tidak baik. Hatinya buat mencari keuntungan. Hatinya buat keperluan pribadi. Ya kan? Ia ngambilin uang. Kalau dia mencuri uang kan ya pasti untuk keperluan pribadi, betul enggak? Tetapi si Maria yang mengakui Yesus itu mungkin ya hanya jemaat biasa, enggak aktif-aktif banget. Mungkin kalau datang duduk, ya mungkin bukan yang duduk di depan, mungkin duduk agak belakang. Tapi dia persembahkan ke Tuhan itu apa? Minyak yang paling mahal. Dia kasih hatinya tuh sungguh-sungguh, dia korbanin buat Tuhan. Nah, mungkin kalau dihitung-hitung ada itu mungkin tuh butuh kerja berapa, gaji seorang karyawan itu berapa lama gitu kan, 300 dinar. Kalau sehari sedina artinya hampir setahun dia kerja buat dapat itu minyak. Dengan nggak makan, nggak pakai ongkos, nggak pernah jajan, nggak pernah beli kopi ke tuku, nggak pernah beli itu. Uang tuh utuh terus hampir setahun dia kumpulin buat beli itu. Nah, saudara, ini kita lihat, saudara, dua orang, satu mungkin orang penting, yang satu mungkin orang biasa, orang sederhana, tapi hatinya berbeda. Nah, ini saudara, kita perlu, maka itu hari ini kita masuk tahun ini kita perlu jaga hati kita. Ya, bukan soal saudara punya jabatan tinggi, bukan soal saudara punya pangkat tinggi, saudara sekolah tinggi, bukan soal mungkin saudara punya barang mewah, tapi yang penting adalah hati, saudara, hati yang dijaga. Nah, ini penting dalam hidup kita, hati kita. Kalau lanjut ada bagaimana kita menjaga hati kita. Bagaimana kita menjaga? Yang pertama adalah kita harus menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Ya kan? Dalam Mazmur 119 ayat 10 katakan, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarlah aku menyimpang, jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Jadi kita mesti segenap hati, mesti sungguh-sungguh cari Tuhan. Mesti harus menjaga firman Tuhan dalam hati kita, harus baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan dan firman-Nya itu taruh dalam hati kita. Kita simpan dalam hati kita. Nah, ini kita baru bisa menjaga hati kita supaya kita tetap bersih. Ya, jangan kita malas untuk membaca Alkitab, jangan malas buat dengar firman. Ya, jangan malas untuk berdoa, tapi kita mesti rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin dengar firman Tuhan supaya kita bisa menerima firman Tuhan. Jangan firman Tuhan juga kita terima cuman sekedar numpang lewat, ya, jangan cuma sekedar numpang lewat. Yang penting target, yang penting hari ini saya udah baca Alkitab, yang penting kita udah dengar firman. Tapi kalau balik lagi, apa firman yang kamu dengar? Apa firman yang kamu baca? Enggak tahu, saudara. Nah, ya ini. Jadi kita mesti
membaca Alkitab, mesti mendengar firman Tuhan, jangan sekedar asal lewat, tapi mesti sungguh-sungguh kita baca Alkitab, baca dengan makin firman, kita mesti sungguh-sungguh, dan firman itu mesti simpan dalam hati supaya bertumbuh dan berbuah ya. Jadi firman-Nya itu jangan jatuh di tanah berbatu, jangan jatuh di semak belukar. Jadi kalau ada ditawain kesenangan, wah ditinggal dah. Jangan kalau ada kesukaran ditinggal gereja. Wah ini saudara, jangan ya. Kita mesti mau dengar firman, baca firman, dan firman itu mesti simpan dalam hati biar firman jatuh dalam tanah yang baik, bisa bertumbuh ya. Firman harus bertumbuh. Kita jaga hati kita ya. Nah, surah 19 ayat 11 katakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi simpan janji firman Tuhan dalam hati kita supaya kita jangan berbuat dosa, tapi kita bisa berbuat dalam hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian ya. Dan kedua, bagaimana kita menjaga hati kita? Yaitu kita harus menghindari pengaruh-pengaruh yang buruk. Ya, kalau dalam 1 Korintus 15 ayat 32 katakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, kalau dulu mungkin belum begitu banyak pengaruh, mungkin kalau dulu kan hanya pergaulan, mungkin belum ada teknologi canggih, jadi hanya sekadar ya udah berteman dengan siapa gitu kan. Jadi berteman dengan orang yang baik, pilih-pilih teman ya kan. Tapi sekarang pergaulan ini pengaruh itu bukan lagi hanya sekedar dari teman, bukan dari lingkungan, tapi banyak bisa kita lihat dari sosial media, dari internet, dari YouTube, ya kan, dari TV. Nah ini banyak tontonan-tontonan, nah itu mereka juga memberikan pengaruh tidak baik. Nah ini juga kita harus hindari, ya jangan kita berpikir bahwa oh di TV, di YouTube banyak orang melakukan ini, oh artinya itu biasa-biasa aja baik. Enggak semua apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, yang kita dengar dari lingkungan, dari sosial media, dari YouTube, dari TV itu enggak semuanya baik. Kita mesti bisa pilih. Kalau memang itu memberikan pengaruh tidak baik, lebih baik kita enggak usah tonton, enggak usah kita dengar, enggak usah kita lihat. Ya, kalau kita ada teman yang enggak baik, lebih baik tinggalin, ya kan? Mungkin dulu kita punya teman baik gitu, tapi dia kelakuannya tidak baik. Terus kita ditinggalin, ya udah nggak apa-apa, jangan kita nyesel, ya kan? Kalau kita ditinggalin teman yang nggak baik kelakuannya, kita bersyukur, ya kan? Karena hati-hati, kita punya berteman yang nggak baik, mereka bisa memberikan pengaruh yang nggak baik. Kita nonton yang nggak baik, itu bisa memberikan pengaruh yang nggak baik. Lebih baik kita cari orang-orang yang baik, orang-orang sesama anak Tuhan, ya, yang hatinya melekat kepada Tuhan. Ya itu firman Tuhan. Hari ini biarlah kita belajar hari ini ya, bahwa masuk ke tahun 2026, mari kita sama-sama belajar menjaga hati kita ya, supaya hati kita tetap melekat ya, hati kita tetap melekat kepada Tuhan, kita tetap melekat pada firman-Nya ya, firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di surga, terima kasih Tuhan buat siang hari ini Tuhan, kami boleh belajar dari firman-Mu agar masuk ke tahun 2026 ini adalah kami boleh menjaga hati kami Tuhan, seturut dengan firman-Mu Tuhan, agar kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami menjauhkan dari pergaulan-pergaulan, pengaruh-pengaruh yang tidak baik Tuhan. Biar kami menjaga hati kami sesuai firman-Mu, agar dari hidup kami boleh memancar terang kasih Kristus buat orang sekeliling kami. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat. Tuhan, Kau memberkati firman-Mu yang taburkan, meskipun sudah berhenti bicara, tapi firman-Mu akan terus berbicara di dalam setiap
hati anak-anak-Mu pada siang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji.